mengalami musibah dalam bentuk COVID seperti itu. Nah, di beberapa daerah memang sepertinya sudah banyak yang melaksanakan tatap muka secara langsung, tapi untuk di wilayah Malang, khususnya Kota Malang, sampai saat ini belum ya, kecuali di pesantren itu sudah masuk secara offline. Kalau di sekolah yang mengharuskan orang pulang, kayak di rumah, terus mahasiswa di kos-kosan, kayak gitu, belum dilaksanakan. Hanya sebagai informasi yang kita terima bahwa memang Januari itu sudah diperbolehkan di seluruh lini pendidikan untuk masuk secara offline, namun tetap mematuhi protokoler kesehatan seperti itu. Nah, sampai saat ini, sampai detik ini memang belum ada edaran apakah Januari itu sudah dilaksanakan secara offline, apakah secara online. Ini memang masih kita persiapkan dengan baik. Semoga nantinya pembelajaran itu segera bisa dilaksanakan secara offline. Lagi kalau mahasiswa ini belum pernah ketemu sama sekali ya dengan beberapa ya sudah ketemu tapi tidak secara tidak kuantitasnya kurang ya di kampus, maka ini bisa dilaksanakan pembelajarannya dengan cara pembelajaran offline seperti itu. Kalau sudah ada instruksi nanti Januari masuk, berarti mahasiswa Januari juga harus masuk. Kalau dosen kan memang masuk terus ya, tidak ada, meskipun seperti ini saya juga online-nya juga di kampus, tidak di rumah. Kalau di rumah pas waktu saya WFH seperti itu. Nah, karena itu sebenarnya proses kognitif dalam pembelajaran multimedia, termasuk contohnya ini tadi dengan menggunakan melalui e-learning, melalui web, Google Meet, melalui Zoom, itu memang sangat diperlukan sekali ya. Sebenarnya diperlukan tidak hanya pada masa pandemi, tetapi pada masa pembelajaran yang secara offline pun juga sangat diperlukan ya. Masuk misalkan kalau media, yang namanya media itu ya banyak hal ya, misalkan pakai LCD, smart TV, pakai laptop, pakai video, itu termasuk multimedia. Nah, ada beberapa, ini saya ambilkan dari punyanya Bina Komputer.com, itu dia menulis hasil penelitian tentang pemahaman dan penguasaan siswa terhadap suatu materi pelajaran. Ternyata kalau dalam menggunakan multimedia, kalau hanya menggunakan mono multimedia, misalkan saja mendengarkan saja, kalau hanya mendengarkan saja, maka fungsi pendengaran itu saja diberikan ya 70%, tetapi setelah 7% itu 70% pengungkapan kembali setelah 3 hari hanya 10%. Terus kemudian selanjutnya adalah dengan mempertunjukkan. Kalau mempertunjukkan itu misalkan dengan menggunakan LCD gitu ya, atau buku gitu ya, itu 72%. Nah, ternyata setelah diukur 2-3 hari berikutnya yang nyantol materinya itu hanya 20%. Nah, ini kalau yang ini ya, yang terkait dengan dua-duanya diberikan, jadi dengan verbal dan juga dengan dipertunjukkan, misalnya dengan LCD, media e-learning, Google Meet, dengan diperdengarkan, itu ternyata dari 80% yang diukur 3 jam setelah pembelajaran, 3 hari setelahnya masih lumayan, 65% itu masih nyantol gitu. Artinya bahwa sebenarnya penggunaan multi itu berarti tidak satu media saja dalam pembelajaran itu sangat efektif. Kadang-kadang kan ada orang yang suka mendengarkan saja, tapi tidak suka melihat. Tapi ada juga orang yang suka belajar itu dengan melihat, dengan hanya membaca, lihat video, tapi dia nggak suka mendengarkan. Nah, kalau dua-duanya ini diberikan dalam waktu yang sama dengan metode yang sama, maka ini akan mempermudah seseorang untuk memahami materi dengan lebih cepat. Makanya 65% sendiri
pengungkapannya bisa terwujud dari 85% dibandingkan 70% tinggal 10% atau 72% tinggal 20%. Nah, ini artinya bahwa dalam pembelajaran secara psikologis bisa dipahami bahwa multimedia itu lebih efektif dibandingkan monomedia, seperti itu. Kalau kita lihat dari tinjauan proses kognitif, dari tinjauan psikologi kognitif, dari psikologi pendidikan, maka sebenarnya kenapa multimedia itu penting dilakukan? Karena di dalam multimedia itu ada kesesuaian verbal dengan informasi verbal, kemudian kesesuaian visual dengan visual, kemudian ada dua-duanya, verbal dan visual itu bisa diterima. Sehingga kalau kesesuaian dua-duanya ini akan lebih mudah untuk diberikan. Kemudian yang selanjutnya, memang ada beberapa keunggulan penggunaan multimedia. Satu, lebih interaktif, jelas. Dua, fleksibel. Interaktif itu lebih menarik karena ada suara, ada warna, ada cahaya, itu ya. Fleksibel itu lebih mudah digunakan kapanpun, dimanapun. Motivasi dan minatnya menjadi tinggi. Orang akan menjadi termotivasi tinggi ketika dia menggunakan multimedia. Kemudian dapat diulang lagi, direkam, diulang, kemudian ditonton kembali gitu ya. Kemudian ada perbedaan individu. Ini akan sangat terlihat dalam proses pembelajaran mana individu yang memahami dan mana yang individu yang kurang memahami, sehingga bisa dilakukan secara baik dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ada otonomi. Otonomi itu melibatkan kendali pembelajar, jadi dia siap atau tidak dalam konteks pembelajaran seperti apa. Kemudian ada tidak melakukan judgement. Tidak melakukan judgement itu ya tidak melakukan penilaian gitu. Kelemahan multimedia. Kelemahan multimedia itu memang ada beberapa kelemahan penggunaan multimedia. Tapi kalau saya melihat ini kelemahannya bukan pada multimedia tetapi pada penggunaan. Misalkan penggunaan software yang bersifat lama, waktu membutuhkan akan membatasi perkembangan imajinasi. Dan ini memang iya. Kalau penggunaan terlalu lama dengan komputer, dengan gadget itu memang membatasi perkembangan imajinasi. Berbeda ketika anak melihat dengan buku. Kalau buku itu kan dia bisa punya waktu leluasa untuk berpikir lebih lama atau lebih cepat dalam gambar tersebut. Tapi kalau dengan media itu biasanya ya orang akan terbawa arus, terus kemudian secara emosi dia hanya tertuju secara langsung pada hal yang di software itu, apakah di gadget, apakah di laptop, sehingga imajinasinya kurang berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak semua peserta lebih menyukai mesin, seperti hanya teknologi komputer ya, tidak semua, bukan tidak hanya menyukai, kadang-kadang fasilitas ini tidak dimiliki oleh peserta didik. Ini contohnya aja di Indonesia ini. Berapa persen peserta didik yang memiliki laptop, berapa persen peserta didik yang memiliki fasilitas untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan teknologi. Ini bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, rapot yang dimunculkan guru yang direkomendasikan lebih kuat. Iya, memang hubungan itu akan sangat erat jika dimunculkan secara langsung oleh guru daripada dengan menggunakan komputer. Ya, ibaratnya komputer atau gadget itu kan hanya virtual. Kita tidak bisa, kalau bicara tentang pengasuhan itu kan attachment ya, sentuhan itu tidak akan mendapatkan secara langsung, itu beda. Nah, komputer itu hanya memberikan pengalaman nyata, tidak memberikan pengalaman nyata, hanya virtual aja, hanya gambar saja. Tidak memberikan pengalaman yang nyata, itu kelemahannya. Kemudian penguasaan tugas yang dihadapi langsung, kalau dimunculkan dari komputer dengan langsung didampingi oleh guru itu berbeda motivasinya. Kemudian yang kedua, komputer yang masih belum pertimbangan sisi ergonomis itu mengganggu kesehatan fisik dalam pemakaian komputer yang terlalu lama. Nah, ini walaupun studi itu belum tentu benar juga, ada beberapa laporan dari salah satu sisi negatif dari pembelajaran online itu adalah kelemahan fisik diantara adalah mengurangi penglihatan. Bahkan kemarin di daerah apa itu ditemukan ada anak yang buta, yang disalahkan adalah pembelajaran secara online karena sering membaca dengan menggunakan online. Nah, kalau saya melihat ini, ya saya bukan dokter mata ya, tetapi kalau kita melihat sebenarnya kan
berapa persen orang yang kemudian belajar online kemudian menjadi buta, kan tidak seperti itu. Nah, itu harus dilihat juga kronologisnya. Ya sama lah kalau saya melihat itu ibaratnya kalau orang yang diabetes itu ya, orang kalau minum es enak, tidak diabetes ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah punya kena diabetes, minum gula sedikit itu kan sudah bermasalah. Nah, itu. Karena itu keluhan-keluhan atau seperti itu maka harus diinikan, harus dilihat gitu ya. Artinya apakah secara ergonomi itu bagaimana, karena itu ya pilih yang aman seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan motorik terhambat. Kalau pada anak-anak sangat tidak dianjurkan menggunakan multimedia dalam jangka waktu yang lama. Ingat, dalam jangka waktu yang lama itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ini akan menghambat motorik terhambat ya. Karena kan seharusnya dia menggambar, tangannya kalau di gadget begini-begini terus kan ya, itu juga menghambat juga perkembangannya. Kebutuhan seorang anak untuk mengenal keterampilan sosial, terutama ini keterampilan sosial, tidak hanya karena penggunaan gadget di sekolah aja. Sebenarnya ini sudah banyak orang memahami bahwa benar-benar menghambat keterampilan sosial orang untuk bersama dengan orang lain. Jadi iklannya itu meskipun jauh tetap dekat, tapi meskipun dekat tetap jauh. Buktinya apa? Semuanya main HP, di sebelahnya tidak diperhatikan. Itu kan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Nah, itu seperti itu. Nah, karena itu bagaimana untuk mengantisipasi itu untuk tadi kelemahannya. Memang satu ya, kita harus bisa memperkaya pengetahuan anak sejak dini untuk dapat mengembangkan kemampuannya. Yang kedua adalah penggunaan multimedia secara tepat ya. Makanya kita harus menggunakan secara tepat, itu akan memberikan kesempatan anak untuk melatih logika, membangun sistem manipulasi objek, itu seperti itu. Manipulasi objek itu contohnya ya, kalau kita melakukan pembelajaran daring, pembelajaran offline, tapi ternyata kita tetap pembelajarannya tentang haji. Kita tidak mungkin saat pembelajaran itu pergi ke Mekah, kemudian kita melaksanakan haji, tidak mungkin. Karena banyak hal, keterbatasan dana, waktu, bla 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 bla. Nah, akhirnya menghadirkan pembelajaran yang sifatnya virtual melalui menonton video tentang pelaksanaan ibadah haji di Mekah, seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, ini memang akan menguntungkan karena orang bisa mengembangkan ini ya, melatih logika dan memanipulasi objek itu seakan-akan bagaimana kita bisa mengikuti atau mengalami langsung kegiatan tersebut meskipun tidak di Mekah, karena kan kita bisa menonton secara virtual seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah keuntungan penggunaan multimedia, itu tergantung. Jadi kalau tadi itu kan karena ergonomi dan ada yang bahkan sakit mata, itu yang terpenting itu adalah intensitas dan frekuensi anak dalam mengakses komputer. Komputer itu memang kurang tepat untuk perkembangan anak di bawah usia 3 tahun. Yang terpenting bagaimana? Intensitasnya yang dikurangi. Karena kalau usia 13 tahun itu kan anak untuk kemampuan berjalan, bicara, interaksi dengan orang lain, bukan waktunya untuk main gadget. Nah, karena itu porsi yang tepat ini ya 15 sampai 30 menit lah sehari cukup. Jangan lebih dari itu, terutama ini untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Ini penelitian, meskipun lama tahun 2003 tapi tetap ya. Terus kemudian setelah itu penggunaan waktu itu ya direkomendasikan ya maksimal 40 menit lah per hari. Seperti itu, sehingga tidak mengurangi kapasitas seseorang untuk menggunakan multimedia, tetapi tetap digunakan seperti itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, 2 materi ini saya sampaikan. Kalau misalkan mau ada pertanyaan silakan. Kalau mau melalui chat atau ya di e-learning sudah saya masukkan ya materi ini. Ibu, saya mau bertanya. Iya, siapa yang bertanya? Rif'a, Ibu. Mbak Eli. Rif'a. Ya. Silakan. Kalau misalnya kecerdasan intrapersonal itu biasanya anak lebih misalnya cita-citanya seperti apa nggih, Bu? Yang kecerdasan apa tadi? Intrapersonal. Jadi yang ke dirinya sendiri.
Kecerdasan intrapersonal itu ada dua. Satu kecerdasan interpersonal, yang kedua adalah intrapersonal ya. Ini coba. Kecerdasan interpersonal, yang satu adalah kecerdasan